على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebetulnya apa yang kita dengar dari awal tadi sudah sangat banyak. Ya, sudah cukup sebagai pelajaran. Tapi saya ini anak, dan di Indonesia saya sudah kehilangan banyak orang tua. Ayah kandung saya sudah meninggal, orang-orang tua saya, guru-guru saya sudah pada meninggal. Ya, saya melihat salah satu orang tua yang masih tersisa dan semoga panjang umur, sehat walafiat, Habib Ali Al-Walid. Beliau memerintahkan langsung kepada saya ketika akhina Naufal itu ke rumah saya, Habib Ali Habsyi. Ini Walid mengatakan dia adalah saya. Masya Allah. Hakadal habaib. Beginilah para habaib kepada pecinta-pecintanya. Ketika salah satu pecintanya datang ke rumah saya, beliau langsung telepon ngomong, itu yang datang adalah saya. Beginilah akhlak anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang saya lihat dari orang-orang tua saya. Inilah yang saya lihat dari guru-guru saya. Akhir zaman ini mulai berkurang, hilang, satu demi satu hilang. Nangis kita kehilangan orang-orang tua. Makanya habiskan doa kita ini agar orang-orang tua yang tersisa panjang umur, sehat walafiat. Saya yakin demi Allah, kalau Habib Ali ini mengeluarkan fatwa, Indonesia akan ikut semua. Habaib akan ikut semua. Tapi nggak pernah keluar dari mulutnya kecuali yang baik. Alhamdulillah. Kenapa? Dididik oleh ayahnya, Habib Abdul Rahman. Masya Allah. Dulu Habib Anis waktu pulang dari Jakarta cerita kepada saya, masih tersisa satu Habib di Jakarta yang ahli ilmu. Habib Anis itu jarang bilang orang ahli ilmu, itu jarang. 10 tahun saya duduk pagi, siang, sore, malam. Yang saya duduk pagi, siang, sore, malam 10 tahun, saya jarang mendengar Habib Anis bilang ada ahli ilmu, itu jarang. Tapi beliau mengatakan di Jakarta saya temukan ahli ilmu. Habib Abdurrahman Bukit Duri, hujan, santrinya masih ngajar, belajar, Habibnya masih ngajar. Hidupnya istiqomah dalam ilmu. Inilah habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang diomongkan ilmu, yang ditampilkan budi pekerti, yang diberikan kesejukan hati yang berbicara, bukan perilaku yang berkata-kata. Perilaku bisa menipu, hati nggak bisa menipu. Perilaku bisa mengelabui, hati nggak bisa dikelabui. Coba kita lihat, ini beliau termasuk akhir zaman ya, akhir zaman. Kenapa saya ambil contoh beliau yang ada di hadapan saya dan Anda melihat semuanya, betul. Bukan berarti nggak ada yang lain. Saya katakan satu dari sekian yang masih tersisa. Langka. Habib Hud nih sekarang udah jadi orang tua. Beliau ini anak muda, istrinya banyak. Ya kan, anakmu muda, tapi sekarang nggak mau jadi orang tua, jadi orang tua. Artinya generasi di atas beliau udah mulai pergi, mulai hilang. Saya dengar kisah, Masya Allah, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur. Kisah ini saya ulang-ulang ribuan kali, gak bakal bosan. Karena cerita ini sayang belum dibukukan, gak ada yang nulis. Habib Ali Bungur waktu itu punya murid di Surabaya, Habib Thohir Al-Hamid, termasuk salah satu yang mengikuti proses ngarang kitabnya Habib Ali itu. Di Surabaya
waktu itu belum ada telepon di masa itu, telegram. Habib Ali telegram pada muridnya di Surabaya. Ya, uhdur ma'ana ziarah Sunan Gunung Jati. Kamu ikut saya ziarah Sunan Gunung Jati, berangkat sekarang. Masya Allah, ini Habib kalau udah dipanggil gurunya tidak pakai istri saya, saya ada rapat, ada kerjaan, nggak ada. Semua langsung ditinggal. Sami'na wa ata'na, berangkat, nggak mikir. Apa kalimat Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur waktu itu, rahimahullah? Saya hadir Rasul SAW. Rasulullah akan hadir ikut ziarah. Jadi jangan sampai ketinggalan, berangkat. Ya, ini kisah nggak saya dapat di buku, langsung dari yang ikut, dari beliau sendiri yang cerita. Jadi kalau ini rawahu ini ya, ini jelas riwayatnya sangat kuat, bukan rawahul kitab an kitab, bukan ini. Ya, ini musalsal. Masya Allah, berangkat. Ternyata nggak ngejar dari Jakarta, langsung ke Cirebon. Habib saya nggak ngejar nih kalau dari Jakarta, bisanya langsung ke Cirebon. Nyampe ke Cirebon ziarah. Ketika ziarah terjadi sedikit keributan antara pengikut Habib Ali bin Husain Al-Attas yang non habaib dengan petugas-petugas di makam Sunan Gunung Jati. Karena aturan raja tempo dulu yang bukan Habib nggak boleh masuk makam. Ini aturan dibuat raja penuh hikmah, kata Habib Anis. Hikmahnya besar untuk menunjukkan makomnya Ahlul Bait, makomnya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk merendahkan, agar orang ingat. Raja pengen orang ingat, kalau kamu bukan anak cucu Rasulullah, kamu nggak bisa masuk ke situ gitu. Untuk bedakan makomnya, bukan untuk merendahkan yang lain. Saat itu terjadi keributan. Ini yang non-habaib marah karena pengikut Habib Ali juga banyak, ini pejabat-pejabat di masa itu. Habib Ali waktu itu noleh, Habib Ali bin Husain Al-Attas noleh. Ada apa ini ribut-ribut? Dijawab, biar kami nggak boleh ikut Habib masuk makam. Jawabannya santai. Ya udah kalau begitu, Fatihah wa Yasin tahlil di sini saja. Kalau kalian nggak boleh ikut masuk makam, saya juga tidak akan masuk makam. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, jangankan masuk makam Sunan Gunung Jati, nanti kalau pintu surga dibukakan untuk saya, tidak akan saya langkahkan kaki saya ke dalam surga sebelum kalian semua saya bawa masuk ke dalamnya. Ini habaib. Ini Habib. Ini anak cucu Nabi Muhammad SAW. Yang begini-begini kita udah mulai kehilangan. Semakin sedikit ilmu kita kurang, akhlak kita kurang, zikir wirid kita kurang. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Yang akhir kata lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu sholat tarawihnya 3 hari sekali khatam Al-Quran berjamaah. 1 kali tarawih 10 juz, 1 kali tarawih 10 juz. Makmumnya pada diam, gak ada yang bergerak, nangis semuanya. Orang-orang yang kuat zikirnya, wiridnya kuat. Kita la wirid, la zikir, la ilm, la akhlak. Ilmu gak punya, akhlak gak ada, zikir cari yang pendek dan singkat. Ya, cari yang pendek dan singkat. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Saya tadi duduk di belakang, ingat satu hal. Kita merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Ad-dibu wa fi riwayah alimu. Ada 2 riwayat, yang satu mengatakan ad-dibu, yang satu mengatakan alimu. Tapi riwayat yang ad-dibu lebih dikuatkan. Ad-dibu auladakum salata khisal, kama qala sallallahu. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang 3 perkara. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, cinta Nabi kalian Muhammad SAW. Yang nomor 2, hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan didiklah anak-anak kalian untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, cinta pada Al-Quran. Menarik,
Jadi Rasul nggak nyuruh kita belajar Al-Quran dulu. Nggak ada hadis yang mengatakan didik anak-anak kalian baca Al-Quran terus baru cinta Rasulullah. Nggak ada. Yang ada cinta Rasul, cinta keluarganya, baru baca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Terbukti di akhir zaman ada orang-orang yang pandai baca Al-Quran tapi gak ada cinta pada keluarga Rasul dalam hatinya. Akhirnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melukai hati Nabi Muhammad SAW. Terbukti di akhir zaman ada orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran bukan untuk memuliakan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi justru untuk menjadikan sunnah itu tidak diamalkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena poin nomor 1 hilang, poin nomor 2 hilang, poin nomor 3 dimunculkan. Nah kalau poin nomor 3 muncul, tidak ada nomor 1 dan nomor 2, bahaya saudara-saudara. Bahayanya apa? Man fassarul Quran bil ra'yi. Maka Rasul sudah mengingatkan, siapa menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, orangnya pintar, IQ-nya tinggi, pakai akalnya untuk menafsirkan Al-Quran, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan duduk di tempat duduknya di neraka. Udah disiapin oleh Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang cinta Rasulullah SAW. Lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi Muhammad SAW, sepupunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Kita kalau baca di Sirah Nabawiyah, sahabat itu dan Rasulullah mendidik anak-anak untuk mencintai Rasulullah seperti apa, Masya Allah. Setiap pagi, setiap subuh, Rasulullah SAW itu gak mau pisah dengan sahabatnya. Makanya kalau kita baca hadis, selesai wirid, selesai zikir, Rasul gak langsung pulang ke rumahnya, gak langsung temui istrinya, gak temui anaknya. Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kenapa? Memberikan waktu kepada beliau-beliau semua. Maka Rasul nanya kepada beliau-beliau, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Siapa yang semalam bermimpi? Maksudnya apa? Agar terjadi dialog, interaksi. Maka setiap sahabat tiap hari minta sama Allah, ya Allah beri mimpi apapun, biar besok pagi bisa ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ternyata gak ada yang mimpi, Rasulullah nanya, ada yang meninggal gak hari ini? Gak ada nanya, ada yang sakit gak hari ini? Kalau ada, dijenguk. Barang-barang ya, saya jenguk ini. Masya Allah, orang sakit dijenguk Nabi Muhammad SAW, sembuh atau gak sembuh? Setiap orang sakit, wa anta ibu engkau yang menjenguknya sembuh, gak ada penyakit. Tidak ada penyakit, sehat walafiat kalau Nabi SAW yang datang. Dan itu banyak di riwayat Bukhari. Ada yang sakit sama Rasul, diambilkan air wudhu, kemudian dipercikkan ke wajahnya, langsung seger buger. Diminumkan airnya Rasulullah SAW, segar semuanya. Kenapa? Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah semua itu pagi-pagi, maka membantu pelayan Madinah bawa baskom, wadah-wadah air, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baskom ini oleh Rasul, tangan yang mulia dimasukkan ke dalam baskom tersebut, ke dalam bejana berisi air. Setelah itu Rasul perintahkan agar air ini diminumkan kepada anak-anak kecil Madinah. Jadi setiap hari itu anak-anak Madinah itu minumnya air bercampur tangan Nabi Muhammad SAW. Wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mujtaba. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada di jagat raya ini zat yang lebih mulia dari zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-jannah wal arsh, surga, arsh, malaikat, semuanya di bawah dan tidak bisa dibandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan bangga Rasulullah mengatakan, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan arus, sebelum menciptakan surga, sebelum menciptakan jagat raya ini, khalaqallahu qabla al-asya' nura nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahaya Allah Ta'ala. Walihada tidak ada zat yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih hebat dari zatnya Rasulullah SAW. Karena itu tidak ada tanah yang lebih mulia dari tanah yang di situ ada jasadnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jannah, tanah surga dengan tanah di situ berbaring Rasulullah, lebih mulia tanah ada Rasulullah di situ. Ini sekarang orang pada ngejar ke raudhahnya Rasulullah. Ini raudhah, ayo kita sholat ke raudhah. Ajib, aneh bin ajaib. Raudhahnya dikejar, Rasulnya nggak dikejar. Allah, akalnya di mana? Otaknya di mana? Nuraninya di mana? Saya mau ke raudhah, datang ke Madinah, yang dicari raudhah bukan Nabi Muhammad SAW. Betul raudhah mulia. Pergi sila dari Rasulullah, kok carinya raudhah dulu. Cari Nabi Muhammad SAW. Kenapa raudhah jadi raudhah? Kenapa? Ma baina mimbari wa baiti, ma baina mimbari wa qabri, di antara mimbarku, makamku, di antara mimbarku, rumahku, raudhah min riyadil jannah. Kama qala sallallahu, itu taman dari taman surga, raudhah surga. Kenapa seperti itu? Padahal Masjid Nabawi di zaman Rasul tidak sekecil itu. Tapi Rasul, kenapa sallallahu batasi cuman itu yang jadi taman surga? Karena itulah yang tiap hari diinjak-injak oleh Nabi Muhammad SAW. Mimbar baik, mimbar baik, mimbar baik, mimbar baik. Kena kaki Rasulullah jadi raudhah. Yang menarik, ada darahnya Rasulullah nggak dianggap. Ada dagingnya Rasulullah nggak dianggap. Ada anak cucu Nabi Muhammad SAW nggak dianggap. Datang dengan ilmunya, datang dengan kepandaiannya, datang dengan masanya, datang dengan pengikutnya, merasa di hadapan Allah lebih pintar dari Habib, lebih hebat dari Habib. Masya Allah, tertawa malaikat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf saya juga nggak ngerti harus ngomong apa. Cuman sami'na wa ata'na. Dan jangan tanya saya berhenti jam berapa. Membawa acara memberhentikan saya tidak mungkin bisa. Iya, karena saya al-idrus, al-ngayel. Saya ini namanya Naufal karena ayah saya ngomong, saya kasih kamu nama Naufal, biar jadi Naufal seperti Habib Salim bin Jindan ngasih nama anaknya Naufal. Makanya nama saya cuma Naufal, nggak ada tambahan A atau B. Karena ayah saya punya niat, saya pengen kamu nanti dalam waktu ngasih nama itu seperti Habib Salim bin Jindan dan anak Habib Salim bin Jindan. Siapa yang berani menghentikan Habib Salim bin Jindan kalau ceramah? Nggak ada. Jangan hentikan saya. Kecuali Habib Ali. Ya orang tua yang bisa menghentikan. Bawa cara menghentikan. Siapa dia? Siapa saya? Bercanda biar gak tegang gitu loh ya. Saya memang suara lantang, tapi wajah Masya Allah menenteramkan. Iya, tampak Hello Kitty, hati satpam. Tegas nih hatinya. Boleh dilanjut? Ini lihat ini. Gak ada di jagat raya yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW seperti katakan Teguh Zulkarnain tadi. Gak ada. Saya nyimak benar banyak ilmu yang saya dapatkan, Masya Allah. Antara wa ataf dan tanpa waw, Masya Allah. Wa futihat sama futihat. Baru saya dapatkan hari ini. Itu Masya Allah ilmu jadi tambahan ilmu. Jazakumullah khairan. Buat orang yang suka cari ilmu, kalau dapat satu faedah itu cukup itu ya. 1 tahun dapat 1 cukup. Apalagi tadi fawaid yang luar biasa banyak yang saya dapatkan dari beliau. Makanya kalau ada orang ceramah jangan nanya gini, kapan selesainya ya? Kok nggak selesai ya? Iya, kok nggak selesai? Ini kita cari ilmu. Semakin banyak yang diberi semakin asyik. Lapar nggak jadi masalah. Loh, oh cuman baru lapar aja kok bingung gitu ya. Baru lapar kok bingung. Semakin sedikit makan semakin bagus. Kecuali makanan di majelis semakin banyak semakin bagus. Imam Syafi'i itu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Syafi'i makannya banyaknya luar biasa. Ditanya Imam Syafi'i kalau makan cuma sedikit, kenapa hari ini makannya banyak? Jawabannya, Imam Ahmad bin Hanbal makanannya halal. Makanan halal itu obat. Imam Syafi'i makan banyak. Begitu pula Habib Zain bin Smith.
matallah bituli hayati. Dahulu ketika datang ke Solo ke Masjid Riyadh di tempat Habib Anis disuguhi macam-macam. Habib Syed juga ngomong, iya ini sebetulnya itu orang-orang dianjurkan makan sedikit, tapi di sini saya mau makan banyak karena makanan Habib Anis halal. Ini jadi obat, jadi saya sehat. Makanan di majelis itu, makanan yang disuguhkan untuk tamu nggak ada yang haram. Semua yang haram disuguhkan untuk tamu sama Allah dijadikan halal. Kenapa? Ikraman li ta'dhibil dhaif. Allah memuliakan ya, upaya untuk memuliakan tamu. Maka jangan nanya, ini makanan syubhat nggak ya? Kira-kira haram nggak ya? Nggak jelas ya. Halal, makan yang banyak. Jangan gaya zuhud di sini, bukan tempatnya zuhud di sini. Jangan gaya warok di sini, bukan tempatnya warok di sini. Mau zuhud, mau warok di mal sana, bukan di sini. Ini majelis ilmu, ini majelis zikir, ini majelis maulid, ini hidangan Nabi Muhammad SAW. Makan yang banyak nanti pada waktunya. Kalau sekarang belum ada makan sebelahnya kan repot. Lanjut ya. Insya Allah gak panjang, paling 5 jam. Total acara maksudnya kan, total acara. Di sini kan ada beliau. Kalau udah beliau bicara selesai. Jadi juga macan. Cuman macannya gayanya berbeda ini. Menyenangkan. Lanjut ya. Nah Rasulullah ini zatnya paling mulia, zatnya paling agung. Makanya jangan iri sama habaib. Iri kok sama Habib. Aneh nih ya Habib ya. Ilmunya sedikit, bentuk nggak jelas, tapi kok dicintai orang ya. Saya sekolah tinggi-tinggi, ngomong juga pinter. Ya, saya upaya dapat pengikut banyak, tapi kok nggak bisa seperti Habib ya. Habib sampai ditubruk, Habib sampai dicium, Habib sampai diberakoti saudara-saudara. Saya itu pernah ngalamin orang salaman sama saya, jempol saya dimasukkan mulutnya dikelamutin. Ya gitu ya. Tapi kan minna akhlak. Kita diperintahkan berakhlak, silahkan lanjutkan Allah kapan kampung ini. Dikelamutin, selesai saya ke pom bensin cari obat untuk bersihkan jari saya dimasukkan mulut. Itu cintanya orang-orang pada habaib seperti itu. Kenapa? Karena dalam dirinya ada Nabi Muhammad SAW. Hakikah hak dalam diri Habib ada Rasulullah SAW. Buktikan secara biologis, buktikan secara ilmiah. Mohon maaf, maninya Michael Jackson itu harganya mahal. Pergi ke bank mani dunia, cari maninya Michael Jackson, maninya itu artis-artis yang suaranya merdu ya, dijual harganya mahal. Kenapa? Karena kalau beli mani, spermanya orang-orang ganteng, spermanya orang-orang cantik, spermanya orang-orang yang berkualitas, IQ-nya tinggi, nanti dijadikan bayi tabung. Kalau lahir nanti anaknya berkualitas, orang mau beli mahal, Bayangkan kalau di situ ada sperma, yang dalam spermanya ada gen Nabi Muhammad SAW. Makanya mestinya Indonesia ini Habibnya dijaga, habaibnya dijaga. Aset terbesar negeri ini habaib, saudara-saudara. Gak ada yang lain. Emas di sana bisa dicari, berlian di tempat lain bisa dicari, ya sawah bisa dicari. Cari Habib sebanyak Indonesia nggak ono. Hadramaut negeri asalnya habaib, jumlahnya kalah dengan di Indonesia. Mimpi apa nih? Indonesia ini mimpi apa ini? Kenapa Nabi Muhammad SAW naruh anak cucunya sebanyak ini di sini? Cari suatu negara yang 90% animisme, dinamisme, banyak ini beliau nih pakarnya. Ya. Animisme, dinamisme, nyembah Allah enggak, nyembah Tuhan enggak, yang disembah batu, yang disembah gunung, yang disembah sungai, yang disembah bukan lagi patung, bukan, yang disembah itu gua. Masuk Habib sarungan, pakai jubah. Jadi 2 sunnah jalan, sarung sama jubah, pakai rida, nur ala wujuhim, wajahnya bercahaya. Ketemu orang-orang Jawa, Sumatera dan sekitarnya, Palembang di masa itu, orang Aceh. Begitu lihat Habib langsung nyerah. Enggak level kan? Nyerah. Kenapa? Orang Acehnya, orang Palembangnya, orang Jawanya sakti, pinter. Jadi nggak perlu bertanding. Lihat udah paham. Ini orang lebih hebat dari saya. Tunduk semuanya. Langsung ngomong, Aceh
Habibnya nggak repot, ucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, kamu akan jadi seperti kami. Masya Allah. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu sudah sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, akhlaknya bagus, ya. Walaupun sesembahannya belum betul. Begitu lihat nurnya habaib berubah. Makanya Indonesia Sabang sampai Merauke 90% animisme, dinamisme berubah menjadi 90% Muslim. Nah, sekarang persentase berubah. Kenapa terjadi seperti ini? Ini PR buat kita. Kenapa berubah ini? Muslimnya banyak, yang pinter banyak, ya, yang ahli banyak, tapi yang punya hati nggak banyak. Ahli nur berkurang. Orang-orang yang jiwanya buruk itu sudah berkurang. Nah, ikhwani rahimakumullah, semua itu bisa kita kembalikan. Kalau kita didik ini, adibu auladakum ala thalatha khisal. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang didik aku Allah, pendidikan Allah terbaik. Nah, Rasul mengajarkan, didiklah anak-anakmu untuk cinta Rasulullah SAW. Aneh, Muslim punya anak laki 5, tidak ada satupun yang diberi nama Muhammad atau Ahmad. Punya anak perempuan 10, tidak ada satupun dikasih nama Fatimah atau Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha ajmain, enggak ada. Kalau cinta sama Rasulullah, senang ke rumahnya penuh dengan nama Ahmad Muhammad Toha. Kita lihat Imam Ghazali, ayahnya itu ngasih nama beliau Muhammad, sedangkan ayahnya namanya Muhammad, kakeknya nama Muhammad. Para ulama mengatakan Imam Ghazali sampai sekian derajat itu memang Muhammad bin terus ke atas itu, banyak itu, khilaf di situ. Punya kakak dikasih nama Ahmad bin Muhammad, senang dengan nama Muhammad. Bahkan dalam riwayat dikatakan Allah tidak akan menyiksa seseorang yang namanya Muhammad. Takziman wa ikraman di Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kata guru saya, kalau di absen ya agak aneh. Muhammad masuk neraka, aneh. Tidak boleh di neraka ada Muhammad. Tidak boleh. Muhammad tempatnya di surga. Kalau anak Anda dikasih nama Ahmad Muhammad, terminalnya jannah. Jangan nanya, gimana kalau perilakunya nggak benar? Jangan ngurus itu. Kalau kamu namanya Muhammad Ahmad, suatu saat nanti pasti jadi benar. Sekarang belum, nanti akan jadi benar. Kenapa? Yang punya nama tidak rela. Yang punya nama akan turun tangan. Kok bisa? Tidaklah seseorang memberikan nama anaknya Ahmad atau Muhammad kecuali orang itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan janji Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Sehingga kalau ada orang namanya Ahmad Muhammad, atas dasar kecintaan orang tuanya, Rasul yang akan turun tangan beresin. Nah, poin nomor 2, boleh ya, dikit lagi. Seperti kata pengurus kan ya, tinggal dikit kok. Cinta keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kembalikan Habib Rizik ke Indonesia selamat, sehat walafiat, bahagia, ayem, tentrem, hidup nyaman, damai, senang selalu, anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Di Indonesia ini jumlah Habib, saya katakan tadi, silahkan disensus, jauh lebih besar dari Hadramut jumlahnya. Saya itu alhamdulillah ditakdirkan sama Allah, dimudahkan ceramah. Ngaji belum. Nanti kalau saya ngaji pinter, ceramah pinter, baca qasidah pinter, Habib Syekh lewat. Korek-korek lewat semua. Ya, saya pegang semua. Allah bagi-bagi, ada yang dikasih ini, ada dikasih ini. Saya dimudahkan ceramah. Keliling saya kemana-mana. Saya lihat di desa di Indonesia, di pelosok ada Habib. Terus di pelosok lagi, jalannya aja susah untuk ke sana. Ada Habib. Di ujung yang kita nggak mau ke sana, ada Habib. Luar biasa. Ada apa ini dengan Indonesia? Ada Habib. Sedangkan Rasulullah menyatakan, keluargaku adalah pasak pengaman muka bumi. Kalau nggak ada habaib, Indonesia udah geger dari dulu, saya kasih tahu.
Gempa yang ditunda-tunda itu ya karena ada habaib. Kalau nggak ada habaib, nggak pakai ditunda itu gempanya. Jalan, lanjutkan. Habibnya angkat tangan, Allahumma yahyi, udah cukup. Jangan lanjutkan ini. Banyak anak cucu Rasulullah di sini. Kenapa Rasul merintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW? Bukti cinta seseorang kepada seseorang bukan sekedar mencintai dirinya, tapi juga mencintai keluarganya. Gak bisa saya bilang saya cinta Habib Ali, saya gak cinta anaknya, gak bisa. Beb, kalau antum anak cocok, akulah dukung, gak bisa. Anak gak mau ikut-ikut, gak iso. Saya cinta Habib Hud, saya ngomong Habib Hud, saya cinta kamu. Tapi anak-anakmu enggak loh, ya gak iso. Cuman kamu, yang lain enggak. Coba nanti bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya cinta kamu. Tapi kalau Habib Rizik saya gak cinta. Coba ngomong gitu sama Rasulullah. Berani ngomong begitu. Apa kata Rasulullah? Ku tolak cintamu, aku lebih cinta cucuku daripada engkau. Aku lebih cinta cucuku daripada engkau. Kenapa saya ambil contoh Habib Rizik? Kenapa? Karena ini cucu yang dipermasalahkan. Betul kan ya? Kalau cucu yang seperti ini kan gak dipermasalahkan beliau. Tapi Habib Rizik ini cucu yang dipermasalahkan. Ini umat Islam. Kalau gak cinta sama Habib Rizik, saya khawatirkan dihapus dari hati Nabi Muhammad SAW. Saya khawatirkan. Perkara gak cocok, gak sama cara. Manusia beda-beda. Benci, naudzubillah min dzalik. Benci kok sama cucu Rasulullah. Ngeri. Saya ngomong begini karena cinta kepada saudara-saudara Muslim di seluruh dunia. Jangan di hati ada rasa benci pada Muslim yang lain, apalagi kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Larangan dari Allah Ta'ala. Tak boleh benci kepada Muslim yang lain. Doanya apa itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil ghillah. Itu rasa iri dengki disuruhnya nyabut. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Enggak boleh ada ghil, iri dengki pada orang yang beriman. Orang beriman biasa aja enggak boleh, apalagi udah beriman anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ngeri. Sebentar lagi kamu mati. Serius, enggak lama. 20, 30, 40 kalau beruntung mati. Mati. Pangkat hilang, duit hilang, teman hilang, gak ada. Yang ada kuburan 2 malaikat, mungkar wa nakir. Terus mau gaya, saya punya masa, saya punya pengikut. Gak. Disitulah orang akan minta syafaat, tolong saya. Kamu mau minta tolong kepada siapa kalau bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini penting untuk diajarkan cinta pada keluarga Rasulullah SAW. Nah, cari contoh keluarga Rasul yang paling ruwet. Kalau cinta kalau sama yang bagus-bagus kok ya semua orang bisa. Cinta sama yang enak-enak semua orang bisa. Mencintai yang ruwet itu angel. Ya. Nah kalau cinta ada nasihat. Kalau lihat ada Habib gak bener, nasihati caranya bagaimana? Bukan di muka umum. Ya, kalau kamu gak layak nasihati, minta Habib yang lain, tolong nasihatin fulan. Saya cinta sama dia. Ini untuk Muslim biasa aja harus pakai akhlak, apalagi kepada anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah menariknya di sini, Habib itu mulia loh. Kenapa? Karena keluarga Rasulullah, ijma ulama itu gak ada yang mengatakan Habib gak mulia, kecuali orang yang imannya masyhur, syahadatnya gak jelas. Kalau udah bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu syahadat Rasul berarti juga di situ mengimani kemuliaan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke bawah maupun ke atas, ke bawah ila yaumil qiyamah maupun ke atas. Kenapa Habib Novel ngomong seperti ini? Tema ini yang belum diangkat, yang lain sudah. Yang lain sudah. Oke, saya tunjukkan rahasianya di sini. Ada orang iri, enak yang jadi Habib. Enak jadi Habib. Jadi Habib enak, oke. Jadilah kamu Habib, tapi jangan ngaku Habib. Emang bisa jadi Habib tanpa ngaku Habib? Nasab Al-Jawi, Al-Banteni, ya. Nasab As-Solowi, Al-Jogjawi, ya, Al-Padani, ya, Al-Padani, Asyi,
Al-Palembani, bukan As-Segaf, bukan Al-Idrus, tapi jadi Habib bisa enggak? Nah, ini yang saya gembar-gemborkan di mana-mana. Jangan kamu masuk ke nasab, enggak akan mencium aroma surga, nyiumnya saja tidak. Jangan ngaku-ngaku jadi Habib, tapi jadilah engkau orang biasa yang dapat makomnya Habib. Emang bisa Habib? Bisa. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Ada contohnya? Ada. Siapa? Contohnya salah satu sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman itu orang Persia, orang Persia, bahkan bukan orang Mekah, bukan orang Medina. Iya, bukan orang Arab, ajam sama dengan Indonesia aja. Bukan orang Arab, orang Persia. Tapi cinta pada Nabi Muhammad SAW, cinta pada keluarga Rasulullah, cinta pada orang tua Rasulullah, cinta pada mantu-mantu Rasulullah, cinta pada paman-paman Rasulullah, cinta pada musuh harap Nabi Muhammad SAW, cinta full tanpa embel-embel macam-macam. Cinta ya cinta. Maka Rasul langsung buat pengumuman, Salman minna, Salman minna ahlul bait. Salman itu masuk dalam kelompok kami, masuk dalam golongan kami, ahlul bait. Salman ahlul bait, meskipun nasabnya bukan ahlul bait, dimasuk ke makom ahlul bait. Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Nah, kalau mau setiap sholat dapat doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan, keluarga dalam tasyahud itulah seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana? Yang cinta Rasulullah, yang cinta keluarga Nabi Muhammad SAW masuk. Nah, kalau keluarganya Rasulullah otomatis. Bayangkan setiap sholat didoakan seluruh umat Islam di dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kamu gak cinta keluarga Rasulullah, gak dapat doa. Keluarga Rasulullah dapat doa terus. Yang doakan siapa? Kamu. Dan nanti ada tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin illa Habib Rizik. Dan tidak bisa. Ya Allah, berikan salat pada Rasulullah, kepada Rasulullah, kecuali Habib Rizik jangan disalawat ya Allah. Tidak bisa. Kalau kamu nggak khusyuk dalam salawat tadi, salatmu nggak diterima sama Allah Taala. Salatmu nggak diterima sama Allah Taala. Maka orang yang hatinya ada hikit, ada iri, ada dengki dengan habaib, salatnya nggak pernah kabul, nggak pernah husul, nggak pernah, karena tahiyatnya nggak pernah benar. Ada iri dengki tersembunyi dalam hati. Iri dengki itu mah nggak kelihatan, kelihatannya dengan perbuatannya itu, dengan perbuatan. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Cintai para habaib. Kenapa Habib Novel ngomong seperti ini? Mohon maaf, sudah sedikit kiai yang menjelaskan ini, sudah sedikit gus yang menjelaskan ini, sudah sedikit ustaz yang menjelaskan ini. Terpaksa Habibnya menjelaskan sendiri. Kenapa? Karena termasuk minal wajibat, kewajiban seorang muslim mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak diajarkan lagi. Kalau dulu kiai itu ngajak anaknya ke rumah Habib, ya Habib surga. Jangan kamu lihat perbuatannya udah ini surga, cintai dulu seperti itu. Orang dulu ngajar begitu, ini tempat Habib cari barokah. Jangan kamu lihat perbuatannya, itu urusannya nanti yang nasihatin ada sendiri. Kamu dapat berkah, cintai Habib. Orang tua dulu begitu. Sekarang ya tidak saya Habibnya siapa. Kamu lihat dulu Habibnya siapa. Kalau Habibnya nggak betul ya, jangan kamu cintai. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam kenapa saya ngomong begini. Sebab amanat guru saya nggak boleh ngomong. Ya pakai mikir, nggak boleh. Semua yang saya pikirkan tadi saya coba buka di Google, saya googling HD, saya googling macam-macam itu nggak keluar, nggak bisa muncul. Munculnya yang ini. Ya mudah-mudahan nanti yang melanjutkan bisa menyempurnakan. Ya bisa menyempurnakan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul yang belum jelas. Ya setengah 12 kurang seperempat. Ya kurang seperempat. Wajah-wajah kelaparan sudah kelihatan dan kebuli sudah mulai dingin, dari panas mulai